Shalom. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Advent keempat saat ini 19 Desember 2021 adalah Pendeta Phineas Kenjengin bersama seluruh majelis bertugas mengucapkan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah on-site sekaligus live streaming saat ini. Sampaikan bahwa dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak Chloe Stefania Toli, putri kedua dari keluarga Aan Karma Patra Toli dan Komang Agustanti. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, dijemput jemaat berdiri. Sejak semula umat Allah menantikan kedatangan seorang penyelamat, yaitu Mesias, yang diurapi oleh Allah. Kita pun berada dan berbakti di sini dalam kerinduan yang sama. Mari kita menyongsong Dia dengan semangat cinta kasih yang mengalir tiada henti untuk menyegarkan dunia kehidupan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Engkau telah memanggil kami, ya Allah. Engkau telah memilih kami menjadi umat yang Kau kasihi. Inilah kami ya Tuhan, datang mempersekutukan diri dalam nama-Mu. Dengan tangan-Mu Engkau menuntun kami, dalam kasih-Mu lah kami bertumbuh dan berkembang. Inilah kami ya Tuhan, datang menyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah turunlah atas saudara-saudara sekalian. Sekarang dan selamanya. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan Rajamu, sungguh Dikaulah yang dicari sampai di
Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan doa secara bersama-sama. Ya Allah, Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami umat pilihan-Mu. Sucikanlah dan jadikanlah hati kami sebagai palungan kasih-Mu, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar kami semakin teguh menantikan kedatangan Sang Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji kedatangan Mesias, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima dan 2 Samuel 8 dan ayat yang ke-8 sampai 12, ayat 14 dan 16. Demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak memberikan hati dan hidup kami sebagai kediaman-Mu. Kami telah menolak-Mu ketika kami menolak tangan-tangan yang terlulur kepada kami. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak memberikan hati dan hidup kami sebagai kediaman-Mu. Kami telah menolak-Mu ketika kami menghancurkan hati-Mu dan hati sesama kami. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak memberikan hati dan hidup kami sebagai kediaman-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah.
Bagi mereka yang mengakui dosanya dengan tulus ikhlas dan menyesalinya sepenuh jiwa, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menerima amanat hidup baru seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 30 ayat 8 dan 9 demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Oh
Kita akan masuk dalam akta baptisan kudus anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu hari ini tanggal 19 Desember 2021, kita akan menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi seorang anak dari keluarga Bapak Aan Karma Patra Toli, Ibu Komang Agustanti, bernama Chloe Sevanya Toli. Dengan mengarahkan hati kita kepada Yesus Tuhan kita, marilah kita menyelenggarakan sakramentum ini. Penetapan baptisan kudus. Dengarkanlah amanat baptisan kudus menurut Injil Matius 28 ayat 9 ayat 18 sampai 20 demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Arti dan maksud baptisan. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita keampunan dosa oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibaptiskan demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anaknya dan warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia membasuh kita daripada dosa, serta menerima kita dalam persekutuan mautnya dan kebangkitannya, sehingga kita dilepaskan dari semua dosa dan dianggap benar di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menegaskan dan meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan Kristus suatu hidup baru dari hari ke hari. Demikianlah bahwa dengan baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman yang merupakan tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan Allah. Dasar baptisan anak. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan itu, janganlah kita lalai membaptiskan mereka, karena mereka pun diperkenankan Allah untuk menerima perjanjian anugerahnya dalam Yesus Kristus. Markus 10 ayat 14b sampai 16. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nasihat dan soal-soal baptisan. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kamu telah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah suatu amanat Allah yang memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu haruslah kita pakai baptisan menurut maksud itu juga, dan jangan karena kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Karena itu wajiblah ibu bapa dan saksi mengajarkan kepada anak-anaknya dalam pertumbuhannya. Supaya nyata bahwa kehendak hatimu demikian, maka kami menjemput saudara-saudara, orang tua, dan seluruh saksi berdiri. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya. Yang pertama, percayakah saudara-saudara bahwa berdasarkan janji Allah maka anak-anakmu diterima dalam perjanjian Allah dan karena itu harus dibaptiskan? Kedua, berjanjikah saudara-saudara akan mengajar anak-anakmu dalam iman kepada Yesus Kristus dan membimbing mereka dalam ibadah dan pengajaran gereja,
serta berusaha menjadi teladan yang baik hingga ia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Nanti setelah saya mengajukan pertanyaan, seluruh keluarga dan saksi akan menjawab dengan, ya kami percaya dan berjanji. Keluarga Bapak Aan Karmapatra Toli, Ibu Komang Agustanti, dan seluruh saksi, apakah jawabmu? Ya, kami percaya dan berjanji. Kiranya Tuhan menolongmu. Hai lihatlah gembala baik, pemimpin dombanya, memanggil domba yang kecil, serta menggendongnya. Tuhan anak inilah yang kami serahkan, tanda suci atasnya, yaitu baptisan. Dipersilakan kepada orang tua dan saksi mengantar anaknya untuk menerima sakramen baptisan kudus. Mari semua saksi. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan akan menjaga masukmu sampai selama Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu
penyerahan persembahan pujian kuartet Shalom. Shalom. Ya, sesuai warta, sebenarnya kuartet hari ini, tapi berhubung Morion tidak bisa keluar karena lockdown di Wisma Atlet, jadi dia hanya mengikuti lewat live streaming. Ya, kiranya pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk trio Shalom, quartet sebenarnya ya. Mudah-mudahan nanti personil yang satu bisa nyanyi di malam Natal, begitu ya. Terima kasih, Tuhan sajalah yang dimuliakan atas pujiannya. Baik saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitabnya dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita persiapkan bacaan Alkitab dari Matius 1 ayat 1 sampai 17.
Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami gembira karena kasih karunia Tuhan yang besar nyatalah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atas segalanya itu. Tuhan, kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami semua umat-Mu yang hadir ini atau yang mengikutinya dari rumah masing-masing sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sebelum kita mendengarkan khotbah, persembahan pujian. Ini duel maut dari Papa dan Mama El. Orang tua yang sudah mengantarkan anak keduanya untuk dibaptiskan tadi, Chloe Sevanyatoli. Ya, ucapan syukur dari apa yang terjadi. Dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih Yesusku.
syukur bagimu. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang alami hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, padaku yang kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri aplaus ya. Terima kasih Papa Mama El atas pujiannya yang saya kira dinaikkan dari hati yang tulus penuh rasa syukur untuk pengalaman kehidupan mereka dan secara khusus atas anugerah Tuhan yang besar hari ini oleh karena anak kedua yakni Chloe sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya ingin menyapa kita semua baik yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah-rumah. Shalom. Selamat kepada Papa Mama El ya untuk pembaptisan anak terkasih Chloe Sefanyatoli. Selamat buat Opa dan Oma dari Maluku, sudah beberapa bulan di sini. Saya dengar nanti tanggal 3 mau kembali ke Maluku ya. Maunya kita jangan dulu ya supaya kita bisa diskusi di sini. Selamat juga untuk para saksi ya. Ini saksinya paling banyak ini ya. Jadi ini Chloe ini nanti kalau udah gede paling enak. Kalau ulang tahun pasti dapat amplop banyak ya. Nggak usah amplop dari kita, dari para saksi saja, dari Papa Ani, Mama Ani itu sudah sangat banyak. Jadi sekali lagi selamat. Ini adalah baptisan anak sebagai buah sulung kita. Dulu sudah pernah, tetapi itu permintaan pelayanan dari yang kita laksanakan. Tapi untuk anak inilah buah sulung. Ya, jadi saya pertama-tama bersyukur dan kita berdoa nanti akan menyusul minggu depan anak dari Indra Torisumbi dan Indah Puspita. Nanti minggu depan tanggal 26 akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis yang bernama Audrey ya, ada bersama-sama dengan kita ya, yang kita boleh lihat di belakang. Mudah-mudahan nanti menyusul ya Dewi Murni ya sama Andi. Kalau Dewi Murni dan Andi itu adalah keluarga buah sulung pertama yang kita berkati waktu masih di GPN Galilea Tanjung Priok. Jadi semoga setelah ini nanti ya menyusul, lalu si Melsin ya sama Pak Feris ya segera menyusul. Semoga Tuhan berkenan mengaruniakan momongan untuk kita syukuri bersama-sama. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Bimbinglah anak ini. Ya, jadi kalau besok Chloe ini agak menyimpang-menyimpang, itu bukan saja mama papanya yang kita tanya, ini semua sini ya, termasuk Ibu Gembala tadi yang gendong ya. Jadi luar biasa hari ini. Bimbing. Jadi pertama-tama tentang kasih karunia Tuhan. Hidup ini memang banyak hal yang mau kita bangun. Pertama dengan bimbing yaitu Tuhan kan dalam salah satu bimbing anak-anakmu sampai dia mengaku dewasa. Jadi kalau kita melaksanakan pembaptisan anak, kalau di tempat yang lain tidak melaksanakan pembaptisan anak,
tapi hanya penyerahan waktu masih kecil. Lah, alasan mereka adalah karena anak belum mengerti. Tapi sejak reformasi Martin Luther, anak-anak pun layak untuk menerima melainkan dari sejak dia masuk ke dalam dunia, dia harus dibawa ke gereja untuk diikatkan dalam anugerah keselamatan. Itu teologi kita. Makanya sejak dari kecil kita sudah bawa untuk dibaptiskan, diikatkan dalam kasih karunia Tuhan. Lalu dia sudah mulai remaja, bahkan beranjak dewasa menjadi pemuda, maka kita bimbing dia dalam katekisasi. Saya harap anak-anak kita mengikuti katekisasi. Ya, memang di Jakarta ini semua sudah modern. Tapi saya himbau kalau ada anak-anak kita yang kemudian sudah remaja dan menuju pemuda, supaya mengikuti kelas katekisasi 1 tahun, malah sekarang ada 2 tahun. Sebab di sana kita akan diperkenalkan banyak hal. Kita dibagi pemahaman-pemahaman iman, dan sangat penting bagi anak-anak untuk menerima fase yang disebut tentang iman. Dalam kelas-kelas kita disebut katekisasi. Jadi bimbinglah anak-anak ini supaya menjadi anak yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Karena kalau dia tidak mengenal Tuhan, bukan anak itu nanti yang masuk neraka, orang tuanya. Ya, jadi kalau ada orang masuk neraka, maka orang tuanya akan ikut bertanggung jawab. Jadi saya contohkan, dulu saya pernah sampaikan contoh tapi sudah lama. Ada seorang anak, dia anak gadis. Lalu kemudian dia kehilangan ibunya. Dan karena itu ia tinggal bersama bapaknya. Semasa ibunya masih ada, dia rajin sekali diantar ke sekolah minggu. Dia rajin ke gereja. Setelah ibunya udah nggak ada, bapaknya tidak mengantarnya lagi. Kalau misalnya dia bilang, "Pak, antar dede dong ke gereja." "Aduh, papa capek." "Nggak usah dulu ya, dek." Akhirnya tidak pergi. Kalau malam hari, "Pak, ceritain dong tentang cerita Alkitab." "Aduh, papa capek, nanti aja ya, dek." Lama-lama si dede ini tidak lagi berminat ke sekolah minggu. Juga tidak lagi menyukai cerita-cerita Alkitab. Dia bertumbuh menjadi dewasa. Lalu kemudian singkat cerita, dia menjadi perempuan nakal. Suatu saat terjadi peristiwa tragis. Dia menyeberang jalan, dia ketabrak kendaraan, mati. Ketika di sorga, Petrus bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ini enggak usah diadili. Saya kenal orangnya, dia langsung saja dijebloskan ke dalam neraka." Yesus mengatakan, tunggu dulu. Kenapa sampai dia begitu? Siapa orang tuanya? Maka panggil orang tuanya. Sebab mungkin saja orang tuanya tidak mendidik dan tidak mengarahkan dia. Akhirnya anaknya masuk di sorga, bapaknya yang masuk neraka. Ini contoh, kiasan, cerita. Maksudnya mau mengajarkan kepada kita ada suatu tanggung jawab yang besar untuk kita orang tua, Papa Ani, Mama Ani, mendidik anak-anak kita supaya bertumbuh di dalam iman. Jadi begitu ya. Dan saya ini sudah melatih diri saya menjadi pendeta yang modern. Bukan modern saya kayak Gilbert ya, saya jauh dari Gilbert. Modern maksud saya begini. Kalau ada anak yang punya suara, yang nangis di dalam gereja, saya sudah melatih diri saya tidak terpengaruh. Malah saya bersyukur ada anak-anak masuk di gereja. Karena ada sekali waktu saya pergi ke gereja, ya sebuah gereja besar, 2 kali malah saya pernah melihat peristiwa itu. Yang satu pendeta sangat terkenal. Anaknya itu tidak berteriak, anaknya itu cuma lewat. Kayak El dulu waktu masih kecil di GPN toh. Sampai dia jalan, bukan berarti mamanya tidak menjaga. Kadang-kadang memang anak itu bosan duduk lama, dia ingin keluar, lalu El jalan, sampai kemudian ada foto, siapa kali yang foto ya,
Saya baca warta, El juga baca warta, begitu ya, di samping saya. Untung wartanya nggak terbalik ya. Dia pinter ya, belum bisa baca tapi wartanya tidak terbalik. Nah, kalau saya itu sudah biasa dan saya tidak persoalkan. Tapi ini pendeta, lalu kemudian ketika anak itu lewat, "Hei, siapa bapamu? Mana ibumu?" Anak itu takut langsung lari. Saya pikir pasti minggu depan anak itu udah gak mau datang ke gereja. Takut ditegur begitu ya. Yang kedua, ada gereja di Kebayoran. Saya waktu itu pergi menghadiri kebaktian. Lalu si pendeta ini berkhotbah, tiba-tiba ada anak yang bersuara seperti tadi. Dia langsung diam, melotot ke depan. Mana orang tuanya? Waduh, orang tuanya jadi gak enak. Memang orang tuanya dari tadi ngajak anaknya supaya duduk di sampingnya. Tapi kan anak-anak mana betah sampai 30 menit. Jadi kalau bagi saya tidak lagi persoalan. Maka itu saya sebut saya menjadi pendeta modern. Tapi kalau di kampung, oh jangan. Itu di kampung itu harus sepi, sunyi, senyap, malam kudus ya. Iya, itu. Kalau di kampung begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bergerak sedikit saja, wah apalagi kan kursi kita ini kalau goyang dikit krek gitu ya. Saya suka nonton live streaming, saya nonton ulang evaluasi. Krek. Oh berarti ada yang kayak di TikTok itu lagi garuk pantat. Ngapain? Gatel. Di mana? Pantat ya kan? Itu di TikTok kan? Dia garuk-garuk, ada yang nanya, ngapain? Gatel. Di mana? Pantat. Kalau di sini kalau gatal pantat pasti ngerek ya. Itu jangan, kalau saya sih tidak persoalkan. Bahkan dulu ya saya mimpin di salah satu persekutuan. Jadi ada anak hyperaktif. Lalu saya datang, dia dekat-dekat ke saya, ya saya kemudian merespon dia, bahkan menyambut dia sampai dia jadi akrab dengan saya. Sesudah itu kami mulai kebaktian, mamanya ambil dia. Saya sudah khotbah ini, saudara-saudara, tiba-tiba dia lewat. Ya, saya pikir cuma mendekat nggak apa-apa. Tahu-tahu dia naik di sofa. Ketika saya mengatakan Yesus Kristus juru bakti, dia lompat di belakang saya. Karena saya takut jatuh, saya gendong. Mamanya datang ambil. Oh dia teriak nangis-nangis. Saya bilang nggak apa-apa. Saya gendong saja sambil saya khotbah. Jadi baru kali itu saya khotbah sambil gendong anak kecil. Tidak ada soal bagi saya. Karena mereka pun adalah anak-anak Allah. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Sebab mereka itulah yang empunya kerajaan Allah. Menghalang-halangi di sini bukan sekedar bahwa kita tidak membawa dia ke gereja. Tidak membawa dia ke gereja, tidak membimbing dia dengan iman, itu juga menghalang-halangi. Nanti kalau kita sudah punya sekolah minggu ya, Papa El ya, Mama El ya, itu terus nanti kan jauh-jauh kita ini misalnya ya, di Cawang nanti kita sudah punya gedung Gloria kan, lalu di sebelahnya ada gedung sekolah minggu ya. Gedung sekolah minggu El Sadai namanya. Karena El Sadai lah yang pertama dulu kita kenal waktu masih di sana. Ada Michelle dan lain-lain. Kemudian orang tuanya bilang begini. Papa El bilang begini. Bunda, nggak usah dulu kita ke gereja ya. Bilang Papin, flu begitu ya. Bilang Papin flu kan. Saya sudah contohkan beberapa minggu lalu kan alasan-alasan seperti itu. Flu. Oh iya, akhirnya si Mama El ya saya. Aduh Papin, mohon maaf ya, lagi flu ini nggak bisa ke gereja. Saya kalau ada begitu cuma singkat saja, oke, thanks infonya, begitu. Ya, kalau saya ada majelis mengatakan informasi begitu, oke, thanks infonya. Tahu-tahu bukan karena flu, ya, memang capek atau barangkali malas ya. Majelis juga kadang-kadang muncul malas, saya juga muncul malas. Cuma kalau tidak datang, tidak ada yang mimpin, bahaya. Saudara-saudara, itu menghalang-halangi anak untuk datang kepada Tuhan. Jangan, sebab sekali lagi nanti kita yang akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan, kita tunjukkan sikap-sikap kita kepada anak-anak kita. Jadi semoga Papa Mama El, semua saksi, apalagi ada Opa Oma akan mengingatkan. Dan saya kira keluarga ini termasuk Opa dan Oma di Malayku itu selalu mengingatkan ya. Saya tahu bahwa suka mengingatkan mengenai anak-anaknya dan cucu-cucunya. Saudara-saudara,
Tema hari ini adalah silsilah Yesus Kristus. Ini ayat atau perikop yang paling jarang untuk disinggung dalam khotbah. Bahkan juga mungkin susah. Karena apa? Isinya cuma keturunan-keturunan. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan sampai seterusnya. Lalu kemudian di ayat 17 dikatakan, demikianlah keturunan-keturunan dari Yesus Kristus, silsilah Yesus Kristus. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. 14 keturunan atau generasi dari Daud sampai pembuangan di Babel. 14 keturunan dari Babel sampai kepada Kristus. Apa maknanya? Yang pertama, saudara-saudara, ini disajikan oleh Matius karena Matius adalah seorang penginjil, seorang rasul yang menyampaikan misi Kristus, pelayanan Kristus, kabar baik tentang Kristus di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau kajian tafsirnya adalah Matius memberitakan Injil itu di tengah-tengah orang Yahudi. Kalau Markus itu di antara orang-orang yang susah, miskin, menderita. Kemudian kalau Lukas itu kepada pejabat penting yang ada di istana. Bahkan dia punya hubungan yang baik karena Lukas itu seorang yang terpandang, lebih intelektual, dokter. Jadi hubungannya juga lebih terbuka kepada para pejabat sehingga bahasanya itu bahasanya tinggi. Kalau bahasa Yunaninya itu bahasa Yunani yang bagus, tertata, baru juga menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan wawasan-wawasan yang luas. Saudara, kalau Yohanes saya tambahkan, dia berada dalam suatu alam Yunani. Alam Yunani itu sangat kuat dengan pengaruh filsafat Aristoteles, filsafat Sokrates, makanya dia sangat kaya dengan pandangan-pandangan filosofis. Ya, firman itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu sangat filosofis. Jadi kalau tidak paham latar belakang pandangan-pandangan Yunani agak susah untuk mengerti. Kita saja dulu waktu baru-baru pertama agak bingung, tapi setelah belajar makanya paham. Nah, Matius dalam kaitan dengan kondisi orang-orang Yahudi mau menyampaikan berita Injil, Yesus Kristus itu siapa? Tapi orang-orang Yahudi sangat fanatik dengan silsilah-silsilah. Apalagi bicara Mesias. Siapa Yesus? Emang dia Mesias? Mesias itu dari keturunan Daud. Mana buktinya? Maka mulailah diruntut. Ya, Yesus Kristus inilah silsilahnya. Dia anak Daud, bahkan anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, dan seterusnya sampai kepada Yusuf yang menjadi ayah daripada Yesus Kristus. Nah, sebenarnya Yesus Kristus itu tidak lahir dari hasil perkawinan Yusuf dan Maria. Karena apa? Karena Yesus adalah kelahirannya hasil dari pembuahan dalam tanda petik Roh Kudus. Nah, cuma begini. Bagi orang Yahudi, ketika seseorang ya mengakui anak itu sebagai anaknya, maka dia sah sebagai anaknya. Bahkan ketika Yusuf mendapatkan penglihatan dalam mimpi, malaikat mengatakan, engkau harus mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandung itu adalah dikandung daripada Roh Kudus dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi Yusuf sendiri memberi nama untuk Yesus adalah Yesus, sehingga dia menjadi sah sebagai ayah daripada Yesus Kristus. Tapi
kalaupun dia tidak menjadi ayah sebagai ayah dalam arti kita untuk Yesus Kristus, Maria sendiri adalah keturunan Daud. Maria adalah keturunan Daud. Kalau di Islam mereka menyebutnya Ibnu Maryam. Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Isa Yesus Kristus anak Maryam. Jadi kalau di tradisi itu agak unik. Orang Arab sama dengan orang Timur Tengah secara keseluruhan, garis keturunan itu dari laki-laki, dari ayah. Tapi secara khusus kitab suci mereka mendakukan, mengakukan, mengabsahkan bahwa Maryam adalah adalah ibu daripada si Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih, yaitu Mesias, juru selamat, penyelamat. Nah, jadi sah karena Maryam pun adalah keturunan daripada Daud. Sehingga rangkaian atau rentetan dari silsilah-silsilah tadi mau mengatakan Yesus memang adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi dalam kitab perjanjian lama, yaitu akan berasal dari keturunan Daud. Sah, makanya orang Yahudi ketika mengikuti silsilah itu memahami memang dia adalah keturunan Daud. Jadi itu yang pertama. Ya, alasan mengapa silsilah ini harus diuraikan dengan detail oleh Matius, sementara di Injil-Injil lain tidak ada karena kepentingan tadi. Yang kedua, saudara-saudara, adanya silsilah ini mau menjelaskan atau mematahkan pandangan-pandangan orang Yesus Kristus itu fiktif. Sampai sekarang ini Yesus Kristus dianggap fiktif. Ya, ada satu buku dulu yang digemari di STT, tapi sekarang sudah mulai tenggelam, yaitu Yesus Kristus, Yesus bagi orang-orang non-religious, bagi orang-orang yang tidak terlalu beriman. Lalu di situ diuraikan bahwa apa yang ada dalam Alkitab ini sebenarnya hanya imajinasi. Sesuatu yang dikarang, tapi dikarangnya dalam kepentingan kehidupan beragama. Jadi apa yang terjadi sebagai peristiwa salib, apa yang terjadi sebagai peristiwa-peristiwa yang lain yang dilakukan oleh Yesus, hanya imajinasi teologis untuk mengisi mutu ibadah. Kayak saya menyusun liturgi ini. Ya, menyusun liturgi. Tapi kalau kita susunkan Alkitab dasarnya. Namun bagi mereka yang kemudian setuju dengan buku itu mengatakan bahwa apa yang dikisahkan dalam Injil hanya uraian-uraian liturgis untuk memberi bobot-bobot tentang nilai-nilai agama. Semacam kiasan lah. Seperti saya tadi mencontohkan ilustrasi mengenai anak yang kemudian menyimpang hidupnya, lalu ayahnya bertanggung jawab. Itu kan ilustrasi. Jadi seolah-olah cerita-cerita dalam Injil ini hanya ilustrasi-ilustrasi di dalam Alkitab. Jadi itu imajinasi, istilah kasarnya fiktif. Nah, silsilah Yesus mau menggambarkan bahwa Yesus tidak fiktif. Dia jelas, ini loh uraian silsilahnya. Maka pandangan tadi dipatahkan. Sama dengan orang kemudian menolak mengenai Yesus. Sampai sekarang kan banyak orang menolak mengenai peristiwa salib Yesus. Ya. Lalu ada seorang pendeta pernah kenal Bambang Nursena. Itu dia kajian Kristen Ortodoks ya. Kristen Timur Tengah, itu menarik sekali. Yang saya tertarik dia pernah bilang begini, oke, nggak usah pakai kitab suci Anda yang bicara juga tentang Isa Al-Masih, nggak usah pakai kitab suci kami yang bicara tentang Injil. Di situ Yesus diuraikan panjang lebar. Lepaskan itu, mari kita lihat sejarah. Ada dua tokoh sejarah besar pada masa lampau. Yang pertama Yosefus, yang kedua saya lupa namanya. Mereka tidak percaya Yesus, mereka Yosefus orang Yahudi. Tapi di dalam catatan sejarahnya menuliskan bahwa ada seorang yang disalibkan namanya Kristus. Artinya sejarah mengarsipkan, ya, mendokumentasikan. Sudahlah, kalau misalnya kalian tuding misalnya Alkitab kami ini lalu kemudian dikarang-karang oleh si A, si B, bahkan Paulus, menurut mereka Paulus itu yang suka mengarang-arang sehingga Injil mulai menyimpang. Oke lah, kita tidak usah pakai Alkitab, juga tidak usah pakai kitab suci kamu. Mari kita lihat sejarah. Sejarah tidak akan pernah terbantahkan.
Bahkan 2 tokoh sejarah penting menuliskan peristiwa mengenai Yesus. Jadi ini bukan fiktif. Yang ketiga, saudara-saudara, silsilah-silsilah ini mau menggambarkan betapa pentingnya kehidupan dalam keluarga. Makanya banyak saksi tadi ya. Jadi di dalam keluarga lah kemudian terjadi proses penggemblengan iman. Suatu proses pembimbingan iman. Yang terakhir, bahwa di dalam silsilah-silsilah ini tercermin satu aspek kehidupan kita yang disebut sebagai manusia. Memang kita manusia. Apa yang saya mau bahas terkait dengan manusia? Kita ini orang berdosa. Kita ini tidak akan selamat. Bagaimanapun kita berjuang untuk selamat, kita tidak akan mampu. Karena kita sudah begitu kuat dicengkram oleh dosa. Roh maut sudah menguasai hidup kita. Sampai sekarang ini maut itu belum terpisah dari hidup kita. Makanya kita semua akan mati. Itu bukti bahwa maut begitu berpengaruhnya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tidak membatalkan kematian yang sudah Dia jatuhkan kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah terlarang itu kamu akan mati. Hanya saja mereka ditipu oleh iblis. Oh, tidak akan mati. Justru kamu akan sama dengan Allah. Disitulah mereka jatuh. Tapi karena mereka sudah makan, maka fakta dari hukum yang dijatuhkan oleh Allah, semuanya akan mati. Adam dan Hawa mati. Sampai sekarang kita mati. Allah tidak membatalkan kematian. Tetapi Allah membaharui akhir dari kematian menjadi kehidupan yang baru. Dengan cara apa? Dengan mengirimkan Yesus Kristus yang kemudian menjadi cahaya baru untuk kita berjalan dalam terang supaya kita bebas dari dosa-dosa. Lalu mengkreasi kematian, maka itu dia masuk dalam kerajaan maut. Mengkreasi kematian bukan lagi menjadi jalan buntu, melainkan menjadi jalan baru. Maka itu setiap orang yang percaya kepadanya, dia mengatakan, bersyukurlah sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, Yohanes 14. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi itulah sukacitanya percaya kepada Kristus. Poin pentingnya dalam kaitan dengan Yesus yang hadir sebagai manusia adalah sekarang kita punya patron yang sering kali saya ulang, kita punya contoh. Mau menjadi selamat? Pertanyaan kita bukanlah bagaimana atau di mana, tetapi lewat siapa. Mau mendapatkan keselamatan? Pertanyaan kita bukan adalah di mana dan bagaimana, tetapi lewat siapa. Baru kemudian bagaimana dan di mana. Lewat Yesus Kristus. Tidak ada lagi jalan lain. Sebab Yesus itu kalau bicara soal administrasi hukum sudah dipatenkan oleh Tuhan. Disahkan dari lahirnya Yesus sampai mati dan bangkitnya, dialah jalan keselamatan. Karena dalam seluruh hidupnya dia cuma melakukan satu hal, kasih Yesus dengan sempurna. Maka itu kita dibaptis dalam kasih Yesus, kita diteguhkan sidinya dalam kasih Yesus, kita diikatkan pernikahannya dalam cinta kasih Yesus. Bahkan sampai jabatan-jabatan apapun yang kita terima dalam cinta kasih Yesus. Karena apa? Cinta kasih Yesuslah yang sudah dipatenkan oleh Allah menjadi jalan bagi kita. Semoga jalan itu akan kita ikuti, apalagi kita sebentar lagi nanti hari Jumat, Sabtu kita akan merayakan malam Natal, juga akan memasuki hari Natal. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga yang sudah membawa anak terkasih Loy Sevanya Toli. Amin. Persembahan pujian dari keluarga.
bedan tasapu polingko nawa-nawa mari angkat kita salari peling ini papa raya dan tapaka gali puera tarilino rata mangan compo salawa antolino uduri pue tapangan tanje wa ampowia pai kasalata mai kita samba amba riram pelinja maun desira tahun demo sirapue papa nakasira kita tesore papa papa wa anjay raya dan tapak kagati puera tarilino rata mangan compo salawa antolino uduri pue tapangan tanje wa ampowia pai kasalata mai samba pelja maun desira tahun demo sirapue papa nakasira kita tesore paka. Terima kasih kepada Sita Tagoa. Dia ini ponakan dari Ibu Ros yang boleh dibilang merantau ke Jakarta ya untuk mencari pekerjaan. Dia lulusan apoteker ya. Oke. Jadi kita doakan supaya dia berhasil dalam rencana. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Silakan duduk. Masih ada satu persembahan pujian dari keluarga. Ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abah, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abah, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih kepada keluarga besar atas pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah hati kami diterangi Tuhan untuk melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang nyata, yang telah Engkau kirimkan bagi kami untuk menyelamatkan dunia ini. Kami bersyukur atasnya. Tuhan, pimpinlah kami untuk menapaki hari-hari selanjutnya dalam rangka memasuki malam Natal 24 Desember dan hari Natal 25 Desember. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kami semuanya. Kami bersyukur pada hari ini atas peristiwa kudus yang telah Engkau wujudkan di tengah-tengah kami, terutama di tengah-tengah keluarga Aan, Karma Patertoli, dan Komang Agustanti, di mana mereka boleh menyerahkan anak keduanya untuk menerima sakramentum baptisan anak. Tuhan memberkati Chloe Sefanyatoli dalam kehidupan dan pertumbuhannya, dalam segala hal yang dia alami. Karena itu kami memohon bersama-sama, Tuhan mengaruniakan kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan keselamatan. Melingkupi hidupnya dengan Roh-Mu yang kudus sehingga ia memperoleh
alam kehidupan yang penuh dengan perlindungan daripada Tuhan. Jauhkanlah daripadanya mara bahaya, kekuatan-kekuatan serta kuasa-kuasa yang dapat menghancurkan tubuh dan hidupnya. Tuhan menjaganya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Pak Aan dan Ibu Tanti sebagai orang tua. Tuhan memberikan mereka hikmat. Tuhan memberkati Opa Haryono dan Oma, bahkan juga seluruh saksi, terutama yang telah menyampaikan, yang menyatakan pengakuannya untuk menjaga anak terkasih ini di setiap kehidupannya. Tuhan memberkati seluruh Papa Ani, Mama Ani dalam segala hal yang mereka ingin wujudkan bagi kebaikan Ananda terkasih atau cucu terkasih. Kami bersama-sama mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Passoa Valenta, Bapak Rosano Robert Mungkundapu. Kami mendoakan hamba-Mu Bapak, seorang pendeta GKST yang sampai hari ini masih terus berobat, yakni Bapak Pendeta Oscar Tumonggi yang mengikuti atau mengalami tindakan kemoterapi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Kami mendoakan Bapak Pendeta James Laha, mantan Ketua Umum Sinode GKST dalam usia tua dan kelemahan tubuhnya bersama Ibu. Kami mendoakan Saudari Elfri Yanti Koleba. Kami mendoakan dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani, bahkan juga Bapak Antoli dalam proses pemulihannya. Kami mendoakan orang-orang tua kami di mana saja berada. Kami mendoakan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami jauh maupun dekat dengan kami. Kami mendoakan mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tanggal 13 Desember Immanuel Kombu, 14 Desember David Tandibulo, 15 Desember Bapak Martin Luther Tanamo, 17 Desember Ramble Mungge, 17 Desember Bapak Tabrani, 18 Desember Imran Laburi, 19 Desember Richard Tobogu. Juga yang berulang tahun pernikahan, 18 Desember HUT pernikahan ke-20 keluarga Mangela Mustar atau Papa Mama Vito Mangela. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga dalam kehidupan mereka dengan rentangan waktu yang Tuhan telah bukakan. Tuhan menyertai mereka. Memberkati semua pelayanan kami Bapa di minggu-minggu ke depan ini. Dalam rangka Natal sampai kepada perpisahan tahun dan tahun baru. Tuhan menyertai seluruh jemaat ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati panitia pembangunan. Kami berdoa, Tuhan memberkati panitia pemilihan majelis baru. Kami berdoa untuk rencana perjamuan kudus akhir tahun tanggal 26. Kami berdoa untuk pos-pos kebaktian baik Cibubur maupun Bekasi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, para aparat, tenaga medis, semua lembaga-lembaga otoritatif yang terus berjuang memerangi COVID, terutama dengan kemunculan varian baru Omicron. Tuhan kiranya menolong kami. Kami mendoakan korban-korban dari erupsi Gunung Semeru. Tuhan kiranya menyertai dan menolong mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan para anak-anak kami. Kami mendoakan para pemuda. Kami mendoakan mereka yang berlayar. Tuhan lindungi semuanya dimanapun berada. Kami mendoakan GKST secara keseluruhan. Tuhan memberkati majelis sinode, seluruh pendeta, majelis, bahkan juga Tuhan memberkati para penginjil. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala pelayanan-pelayanan yang berlangsung di lingkungan GKST Gloria Jakarta. Kami berdoa untuk rencana pembaptisan yang akan diterima oleh anak terkasih Ivana Audrey Torisumbi, putri atau anak pertama dari keluarga Bapak Surya Indra Kusuma Torisumbi dan Ibu Indah Puspita, yang akan dilangsungkan pada minggu depan tanggal 26 Desember 2021 di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah keluarga-keluarga muda. Kiranya Tuhan mendengarkan doa dan harapan mereka. Ya Bapa, inilah kami semua yang berdoa. Berikanlah kami kekuatan, kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami terus bersuka cita dalam kehidupan bersama dengan keluarga,
baik ketika kami bekerja maupun juga ketika kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana kami. Berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Berkati rencana ucapan syukur sebentar yang akan dilangsungkan di tengah-tengah keluarga Bapak Antoli di Cibubur Country. Kiranya Tuhan menyertai. Berkati juga semua pelayanan-pelayanan di Pospel, baik Cibubur maupun di Bekasi. Tuhanlah naungan kami, sumber kekuatan kami. Kami persembahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang kedua. NKB 197 ayat 1 sampai ayat 1 dan 3. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah kata milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah milikku. Untuk mendoakan persembahan, jemaat disilahkan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya
agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 19 Desember 2021. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 19 Desember 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 26 Desember 2021 pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui grup GKST Jemaat Jakarta. Dengan mengikuti beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Baptisan kudus anak. Majelis jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus atas anak Ivana Audrey Torisumbi, putri anak pertama dari keluarga Bapak Surya Indra Kusuma Torisumbi dan Ibu Indah Puspita pada hari tanggal Minggu 26 Desember 2021 pukul 10 WIB. Tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, mohon dukungan doa jemaat. Ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 13 sampai dengan 19 Desember 2021. Ulang tahun kelahiran 13 Desember Bapak Immanuel Kombu, 14 Desember David Tandi Bulo dan Bapak Asep Sumantri, 15 Desember Bapak Martin Luther Tanamo, 18 Desember Saudara Imran Lauri, 19 Desember Bapak Richard Tobogu. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Warta pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening bendahara yang sudah
tertera dalam warta jemaat atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta, dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan Jemaat. Warta keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Kami dari Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Aan Karma Patra Putoli dan Ibu Komang Agustanti, juga para saksi yang telah melaksanakan sakramen baptisan kudus untuk anak Chloe Stefania Toli. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Sebagai tambahan warta terkait dengan panitia pemilihan majelis yang baru, nanti pada tanggal 26 panitia akan mengumumkan majelis yang terpilih. Kemudian yang kedua, setelah ini nanti ada persiapan bimbingan untuk pelaksanaan baptisan minggu depan bagi keluarga Indra dan Indah. Jadi sesudah kebaktian kita di sini saja. Yang lain, sebagaimana ada dalam warta PDF, kita akan melaksanakan ibadah malam Natal. Banyak yang minta supaya di Lobo. Lagi kita koordinasikan, mudah-mudahan hari ini atau besok ada informasi dari pihak Anjungan apakah bisa. Kalau tidak, nanti kami akan menyampaikan informasinya untuk tanggal 24 dan 25. Itu untuk kegiatan kita terkait dengan malam Natal dan ibadah malam Natal. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup Hai Kota Mungil Bethlehem. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat silakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Cemerlang